Kami membawa syukur kami bagi
dulu, sekarang, dan selamanya tidak pernah berubah. Kuasa-Mu masih sama sampai detik ini Tuhan. Kasih setia-Mu masih sama sampai detik ini Tuhan. Engkau tidak pernah berubah, dan tidak sekalipun dan tidak sedetik pun Kau meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau yang luar biasa itu. Engkau mau menerima kami, dan Engkau mau memulihkan kami. Dan saat ini biarlah kami boleh menikmati firman-Mu. Kami boleh menerima kebenaran firman-Mu yang menguatkan, yang menjadi makanan rohani kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa, biarlah setiap kami boleh menerima firman-Mu, dan setiap kami boleh dibangun oleh firman-Mu Tuhan. Kami takutkan setiap pikiran-pikiran kami, setiap kekhawatiran kami, setiap persoalan kami yang mencoba mengalihkan kami dari firman-Mu. Kami taklukkan di dalam nama Yesus. Saat ini kami mau sediakan ruangan yang seluas-luasnya untuk firman Tuhan bekerja dalam hati dan pikiran kami. Terima kasih Tuhan. Allah Roh Kudus pimpin setiap kami, dan kami siap mendengar firman. Di dalam nama Yesus, semua kita yang siap mendengar firman katakan amin. Sebelum duduk, tos dulu kiri kanan, kita umat pemenang. Yes, kita umat pemenang. Ya, silakan dulu Bapak Ibu Saudara. Baik, terima kasih. Ya, thank you buat tim First Musik yang sudah membawa kita dalam perjalanan, dan saya ucapkan selamat datang kembali buat Bapak Tony dan Ibu Leni. Wah, begitu kan, sungguh suatu sukacita ya. Dan saya percaya ada berkat baru yang pasti dibawa dari Jakarta. Kita tidak sabar benar. Dan pagi hari ini di minggu ketiga ya, minggu ketiga di bulan Oktober, sudah di minggu ketiga aja, sedikit lagi minggu keempat, minggu terakhir, dan sudah masuk ke November ya. Dan di minggu ketiga ini, kita di bulan ini kita masih dengan tema menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi versi terbaik dari diri kita. Dan tentu ini merupakan suatu yang Tuhan rindukan untuk kita alami. Karena Dia adalah Tuhan yang menciptakan kita dari awal, adalah ciptaan kita, adalah ciptaan yang sempurna. Dan setelah kita jatuh dalam dosa, kemudian kita dipulihkan kembali oleh karya salibnya, dan tujuannya cuma satu. Tuhan rindu kita menjadi pribadi yang versi terbaik dari diri kita, seperti yang sudah Tuhan rencanakan ya. Dan
kita akan terus belajar, kita akan terus menggali bagaimana supaya janji Tuhan atau kebenaran firman Tuhan itu boleh memperlengkapi kita semakin hari semakin baik. Bukan semakin hari semakin tidak baik, tapi semakin baik. Ada progres, ada peningkatan, ya. Dan sebelum saya masuk firman Tuhan, mungkin saya sedikit bersaksi, ya, kasih karunia Tuhan, ya, saya masih boleh menyampaikan firman Tuhan di jemaat di tempat ini, karena beberapa hari lalu ada sedikit berita yang mengejutkan buat saya. Ada isu Pak Agung nanti kayaknya mau dipindah ke tempat lain. Masa sih? Di hari-hari ini, ya, sudah dekat-dekat akhir tahun masa mau dipindah? Ya, rumor pimpinan katanya ada tempat yang banyak masalah yang, udah ampun-ampun pokoknya, dan butuh orang yang bisa kesana untuk membantu memikirkan menyelesaikan masalah. Dalam hati saya, emang saya tukang cuci piring. Ya, dan ya saya nggak tahu kenapa saya cerita sama istri, kayaknya kita nih bakal pindah nih buat mereka. Saya nggak mau, saya imani. Karena tempat yang dituju ini dari satu Indonesia, masalahnya paling banyak di Indonesia, ya, tempat masalah pekerjaan paling banyak. Dan saya juga udah mulai terbeban begitu dengan kita jangan. Tapi gimana ya kalau Tuhan suruh ke sana mau bagaimana gitu kan? Tapi dalam hati saya ada damai sejahtera, dan betul 2 hari lalu waktu saya dengan Bu Siska di Jakarta ada informasi masuk, Pak, Bapak kayaknya nggak bisa dipindah ya? Puji Tuhan, dalam hati puji Tuhan. Soalnya masih ada beberapa masalah yang kemarin belum beres, jadi nggak bisa Pak. Ya, jadi dari sini dulu baru bisa pindah. Saya dalam hati siapa juga yang mau pindah. Jadi kasih karunia, ya, saya boleh ada di tempat ini, dan itu sebabnya selama masih ada kesempatan bisa melayani, mari kita layani Tuhan, ya. Dan di minggu ketiga ini topik kita HP. Ya. Topik kita adalah small habits big impact. Ya, atau dengan bahasa Indonesia, kebiasaan yang kecil dengan dampak yang besar. Kebiasaan yang kecil, dampak besar. Nah, sebelum kita jauh lebih dalam tentang topik ini, ayat penuntun kita, ya, ada di dalam kitab Daniel. Wah, ada yang nama Daniel di sini. Wah, kitab Daniel. Ini kitab Daniel pasal 6. Sebenarnya ayat ini akan sangat Bapak Ibu Saudara boleh baca seutuhnya, karena itu akan sangat membantu kita untuk bisa memahami seluruh cerita di dalam kitab Daniel pasal 6 ini. Tapi izinkan saya mau sedikit memberikan garis bawah, atau saya agak skip sedikit, ya. Saya akan buka ayat per ayat yang garis besarnya. Nanti Bapak Ibu Saudara boleh baca seutuhnya, ya, untuk bisa memahami lebih lengkap. Di dalam Daniel pasal 6, ya, kalau Bapak Ibu Saudara mau baca ayat 1 sampai seluruhnya, tapi izinkan saya akan buka beberapa ayat, ya. Kita lihat aja di depan. Daniel pasal 6 ayat 2 sampai 4. Ini dan 6 ayat 1 sampai terusnya, tapi saya mau buka ayat 2 sampai 4 dulu. Mungkin kita bisa lihat saja ke depan, saya akan bacakan, ya. Ayat kedua, lalu berkenanlah Darius mengangkat 120 wakil-wakil raja atas kerajaannya. Mereka akan ditempatkan di seluruh kerajaan. Membawahi mereka diangkat pula 3 pejabat tinggi, dan Daniel adalah salah satu dari ketiga orang itu. Kepada mereka para wakil-wakil raja harus memberi pertanggungan jawab supaya raja jangan dirugikan. Maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena ia mempunyai roh yang luar biasa, dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Lanjut di ayat 5 dan 6. Kemudian para pejabat tinggi dan wakil raja itu mencari alasan dakwaan terhadap Daniel dalam hal pemerintahan, tetapi mereka tidak mendapat alasan apapun atas sesuatu kesalahan
sebab ia setia dan tidak ada didapati sesuatu kelalaian ataupun sesuatu kesalahan padanya. Ayat 6, maka berkatalah orang-orang itu, kita tidak akan mendapat satu alasan dakwaan terhadap Daniel ini kecuali dalam hal ibadahnya kepada Allahnya. Saya kasih gambar supaya ada ini ya, visual untuk bisa membayangkan situasinya ya. Kemudian di ayat 8 dikatakan semua pejabat tinggi kerajaan ini, semua penguasa dan wakil raja, para menteri dan bupati telah bersepakat ya, supaya dikeluarkan kiranya suatu penetapan raja dan ditetapkan suatu larangan agar barang siapa yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada tuanku si Raja Darius ini, ya raja, maka ia akan dilemparkan ke dalam gua singa. Singkat cerita akan dihukum mati, ya kan? Kemudian ayat 11 dan 12, demi didengar Daniel bahwa surat perintah itu telah dibuat, pergilah ia ke rumahnya, dalam kamar atasnya ada tingkap-tingkap yang terbuka ke arah Yerusalem. 3 kali sehari ia berlutut berdoa serta memuji Allahnya, seperti yang biasa dilakukannya. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Dan di ayat 13-14, kemudian mereka menghadap raja dan menanyakan kepadanya tentang larangan raja, bukankah Tuanku mengeluarkan suatu larangan supaya setiap orang yang dalam 30 hari menyampaikan permohonan kepada salah satu dewa atau manusia kecuali kepada Tuanku ya raja akan dilemparkan ke dalam gua singa? Jawab raja, perkara ini telah pasti menurut undang-undang orang Media dan Persia yang tidak dapat dicabut kembali. Lalu kata mereka kepada raja, Daniel salah seorang golongan dari Yehuda tidak mengindahkan Tuanku ya raja, dan tidak mengindahkan larangan yang Tuanku keluarkan, tetapi 3 kali sehari ia mengucapkan doanya. Nah, ini dia ending cerita 17-18. Sesudah itu raja memberi perintah, lalu diambillah Daniel dan dilemparkan ke dalam gua singa. Berbicaralah raja kepada Daniel, Allahmu yang kau sembah dengan tekun, dialah kiranya yang melepaskan engkau. Maka dibawalah sebuah batu dan diletakkanlah pada mulut gua itu. Lalu raja mencap itu dengan cincin meterainya dan dengan cincin meterai pada pembesarnya, supaya dalam hal Daniel tidak dibuat perubahan apa-apa. Ya, ini sudah bukan ini, tapi ini adalah satu kisah di mana Daniel mengalami konspirasi. Ya, dalam pemerintahan itu kalau seperti ini namanya konspirasi. Ya, dia nggak salah, tapi disalah-salahin, dijebak. Ya. Kemudian siapa sih Daniel ini? Kalau Daniel sana tahu mungkin ya, suaminya Bu Eci ya, kita semua tahu. Ya. Nah, di dalam kitab ya, kalau kita buka dari pasal 1 ya, kitab Daniel pasal 1, kita akan temukan bahwa kitab ini menceritakan zaman di mana pemerintahan atau bangsa Israel itu dijajah oleh kerajaan Babel, ditaklukkan, ya, dihancurkan oleh kerajaan Babel. Dan ada 4 orang yang tercatat di dalam Alkitab yang diambil oleh bangsa atau kerajaan Babel ini untuk menjadi orang-orang pilihan yang dijadikan apa ya? Dalam hal mereka ini orang-orang pilihan yang boleh dibilang unggul, ya, cerdas, ya, cekatan, itu diambil untuk kepentingan kerajaan Babel. Nah, setidaknya ada 4 orang. Pertama namanya Daniel, kemudian Hananya, Misael dan Azaria. Nah, si keempat orang ini kalau kita baca di ayat pertama, di pasal pertama, kemudian diberi nama-nama Babel, ya. Si Daniel diberi nama Belsasar, kemudian Hananya diberi nama Sadrak, Misael diberi nama Mesak, dan Azaria diberi nama Abednego. Nah, Sadrak, Mesak, Abednego menjadi lebih terkenal kemudian karena kita sering dengar ceritanya. Kalau kita baca di pasal 3, ya, di situ ada pengalaman iman mereka, di mana mereka mengalami ujian iman juga. Waktu itu raja bikin patung, disuruh menyembah, tapi mereka tidak mau. Ya, mereka teguh iman mereka dan mereka berkata kalau
Kami tidak mau menyembah patung yang raja buat. Dan kalaupun Tuhan yang kami sembah tidak mampu meluput kami pasti luput. Ya. Dan singkat cerita mereka Tuhan buat mujizat dan mereka luput dari api yang menyala-nyala. Raja bilang apa? Kayaknya 3 orang tadi yang dilempar, kok sekarang 4 orang. Yang satu siapa? Ya, mukanya kayak anak dewa, gitu kan? Dan akhirnya semua menyembah Allah yang disembah oleh Sadrak-Mesak dan Abednego karena mujizat yang terjadi. Nah, rupanya di pasal 6 ini kejadiannya berulang, tapi untuk Daniel, ya. Jadi 4 orang ini mengalami ujian iman, ya. Di pasal 3 itu 3 orang yang tadi Sadrak-Mesak dan Abednego sudah mengalami, dan di pasal yang ke-6 gilirannya Daniel. Nah, jadi singkat cerita, kalau kita baca ini kan sekolah minggu ya, cerita sekolah minggu Pak udah sering ini, cerita ini udah sering diulang-ulang di sekolah minggu ya. Beranilah seperti Daniel. Ya kan ada lagunya kan? Gimana sih lagunya? Udah lama nggak tahu kan? Ya. Jadi singkat cerita, memang pada akhirnya Tuhan meluputkan Daniel dari kematian. Itu kita tahu ceritanya secara garis besar happy ending. Ya, kita tahu Pak, sama persis kayak Sadrak-Mesak dan Abednego, Daniel juga luput dari kematian. Tapi coba kita buka kisah ini lebih detail. Ya, kita akan temukan hal-hal yang luar biasa. Kita akan temukan bahwa ada nilai-nilai yang dimiliki Daniel, dan ini menjadi suatu nilai yang perlu kita miliki. Ya, kalau kita baca dari pasal 1 sampai 6 kita akan mengerti. Ya, kalau kita baca seluruhnya dari pasal 6 kita akan lihat bahwa sebenarnya raja ini nggak tahu, ya, kalau Daniel itu dikonspirasi sama orang-orang yang 120 tadi. Raja ini nggak tahu bahwa yang raja tahu pokoknya Daniel ini cocok dikasih tugas, cocok dikasih tanggung jawab. Dan waktu orang-orang bermufakat, waktu orang-orang bilang, Tuanku ini kan raja yang luar biasa, gimana kalau Tuanku jadi Tuhan 30 hari aja? Wah, raja ini tak boleh juga nih, ya. Dia nggak tahu kalau siasat ini ditujukan buat Daniel. Di ayat yang seterusnya 18, 19 dan seterusnya, raja bersedih, ya, sampai dia berpuasa semalaman karena mikirin si Daniel yang dibuang ke dalam gua singa. Dia sedih, dia berpuasa. Pagi-pagi sekali dia sudah lari ke mulut goa. Dia teriak, Daniel, apakah kau masih hidup? Wah, Daniel bilang apa? Ya, Tuhan, malaikat mengaturkan mulut-mulut singa sehingga aku tidak kenapa-kenapa. Aku tidak kedapatan bersalah. Nah, jadi di dalam kisah ini, ya, kita akan belajar tentang sebuah kebiasaan. Apa sih kebiasaan apa yang Daniel lakukan sehingga dia memiliki, dikatakan di ayat yang keempat adalah karena Daniel memiliki roh yang kuat. Apa kebiasaan dia yang dia bisa membuat Daniel seperti itu? Namun sebelumnya kita akan belajar tentang apa sih kebiasaan itu, ya, dasar kebiasaan. Nah, gitu kan kadang kalau anak-anak kalau kita marah, kamu ini buang sampah, dasar kebiasaan enggak gitu. Apa sih kebiasaan itu? Ya, saya mengutip dari seorang penulis atau dosen atau penyair ya abad ke-19 namanya Ralph Waldo Emerson. Dikatakan oleh Ralph Waldo Emerson, taburlah pemikiran maka Anda akan menuai tindakan. Ya, taburlah pemikiran maka Anda akan menuai tindakan. Taburlah tindakan maka Anda akan menuai kebiasaan. Taburlah kebiasaan dan Anda akan menuai karakter. Dan taburlah karakter dan Anda akan menuai masa depan. Kebiasaan adalah buah dari tindakan. Ya. Dan di dalam kebiasaan itu ada 2. Kebiasaan baik dan kebiasaan buruk. Jadi tentu kebiasaan baik kita tahu dampaknya baik. Ya. Kebiasaan buruk itu dampaknya tentu tidak baik.
sini, ya, Bapak Ibu Saudara, saya yakin saya pun punya habit yang mungkin saya sendiri yang tahu ini habit ini nggak baik ini. Ya, dan kita punya sama-sama kita punya usaha untuk mau lepas dari kebiasaan ini dulu. Kenapa? Karena dulu sebelum kita ditebus, kebiasaan itu sudah melekat jauh sebelum kita ditebus, sebelum kita mengenal Yesus. Sehingga kebiasaan itu harus dirubah seiring pengenalan kita akan Tuhan. Ya, nanti kita akan belajar. Jadi setidaknya ada dua kebiasaan, ya. Kita tidak bisa mix. Saya punya kebiasaan baik dan kebiasaan buruk di mix sama-sama. Nggak bisa. Pasti salah satu yang akan lebih kuat. Ya, salah satu yang akan lebih berpengaruh dalam hidup kita. Saya punya sebuah kisah di Italia ketika rame dengan pertandingan Piala Italia. Piala Italia itu biasa Piala apa ya? Nah, kebetulan di Italia kalau rumahnya tiba-tiba ada sebuah apartemen 3 lantai itu terbakar dan orang-orang semua lari kecuali ada seorang ibu dengan anaknya terjebak di salah satu lantai. Kemudian pemadam kebakaran mulai mencoba menolong karena minim, ya, karena tempatnya tidak dekat jauh dari kota, minim peralatan, jadi nggak ada tangga dan pemadam kebakaran bilang, ibu lempar anaknya, bayinya nanti kami tangkap. Wah, namanya ibu-ibu mana mau dia lempar bayi begini kan? Emang bantah loh. Ayo bu, lempar. Terus nanti ibu juga sekalian setelah bayinya ibu juga lempar. Wah, dia gelisah. Gimana kalau salah gitu? Gimana kalau saya lempar salah, tangkap jatuh ke bawah, jadi kornet kan? Nah, di dalam kepanikannya tiba-tiba rombongan sepak bola Italia, wah, lewat. Dan di situ ada kesebelasannya. Pas lewat begini dalam macet, ibunya lihat, ada pemain bola, itu kan langsung di benaknya dipikir kiper. Si siapa? Buffon. Ya, masih kenal sih. Siapa? Gianluigi Buffon. Nah, ada kiper terkenal dan dia pikir kalau kiper yang tangkap pasti dapat ini. Wah, di kiper kan langsung dia bilang, wih pemadam, minta tolong tuh pemain bola. Saya melempar anak saya tapi kiper yang tangkap. Semuanya benar juga ya. Kita nggak punya skill untuk nangkap kan. Dia palang, wah Buffon diturunin. Sumpah, tolong tangkap anak itu. Ibunya melempar. Oh, siap. Dan ibunya lempar. Si Buffon kagak. Singkat cerita dia lempar, 1, 2, 3 lempar, langsung dia dapat saudara, dapat terguling-guling, dia tangkap, semuanya tepuk tangan, seperti gol gitu, semuanya tepuk tangan, tapi tiba-tiba semuanya histeris saudara. Kenapa? Tiba-tiba dia tendang lagi, namanya kiper kan, biasa nangkap bola langsung tendang lagi. Saudara, ini anekdot ya. Hanya anekdot, tidak benar-benar terjadi. Tapi saya mau katakan bahwa kebiasaan itu susah diubah. Ya, sekalipun yang ditangkap anak kecil karena dia pikir bola, tendang lagi. Ya, nah kebiasaan itu sesuatu yang melekat sedemikian kuatnya sehingga kadang kita nggak perlu berpikir untuk melakukannya. Adakah yang bingung cara pakai celana? Kaki mana duluan ya? Gak ada kan? Begitu cut langsung. Atau yang kiri duluan gitu. Atau ada yang duluan? Gak ada ya. Jadi kebiasaan ini tidak butuh waktu, tidak butuh sesuatu yang sulit untuk dilakukan. Bahkan mungkin sambil nelpon kita bisa buat sesuatu sambil begini. Buat teh, iya Pak. Air panas, dengan gelas. Kayak ya, kita itu kebiasaan. Sambil nelpon bisa. Apalagi ibu-ibu kan, ibu-ibu itu multitasking, ya, tangannya di sini bisa muter sayur, ya di sini bisa motong gitu kan, sambil tangan mama teh nonton TV, ya, kebiasaan. Jadi kebiasaan itu tidak membutuhkan sesuatu yang bagi orang itu tidak sulit ya, namanya kebiasaan. Tapi kan tidak terbiasa pasti sulit, ya. Saya nggak biasa main drum, bagi saya sulit. Ya, bagi Jo itu tutup mata aja gitu. Ya. Nah, jadi dalam jadi setelah mengalami lahir baru, kita ya
masih punya kebiasaan yang melekat. Sebelum kita terima Tuhan, ada kebiasaan yang melekat. Setelah kita terima, itu masih ada. Dan itulah sebabnya kenapa ada namanya metanoia, ya. Ada namanya lahir baru. Dan waktu kita terima Tuhan Yesus, apakah tiba-tiba kebiasaan buruk itu hilang? Perlu dibuang, kan? Perlu dibiasakan untuk tidak melakukannya lagi. Nah, jadi waktu kita mengalami perubahan, maka yang butuh usaha untuk kita kerjakan adalah mengubah kebiasaan. Nah, di sini kita akan sama-sama belajar, ya. Bagaimana bisa kita mengubah kebiasaan? Susah, Pak. Saya memang begini, ya. Ayo, mari kita sama-sama menyembah Tuhan. Mari kita angkat tangan kita nyanyikan. Kenapa kamu gak nyanyi? Susah, Pak, saya gak bisa nyanyi. Saya gak bisa angkat tangan. Masa sih? Ya. Ini adalah satu yang sederhana, ya, small habits, kebiasaan yang sederhana, tapi punya dampak yang besar. Ya, belum tahu aja dia kalau kita menyembah Tuhan segenap hati, wah, ada kekuatan yang baru, ya, dibanding yang nengok sana nengok sini gitu, kapan selesai gitu, ya. Jadi ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu kita ubah. Nah, ada tindakan yang harus kita lakukan sebagai wujud ketaatan kepada firman Tuhan. Iman, pengharapan, dan kasih itu baru dari dalam. Iman, pengharapan, dan kasih itu baru ada di dalam hati kita, dalam tubuh kita. Dan tindakan itu yang akan merefleksikannya. Tanpa tindakan, iman, pengharapan, dan kasih itu tidak akan bekerja, ya. Saya imani akhir bulan Oktober saya akan bisa main gitar. Dalam nama Yesus saya imani, tapi tidak pernah pegang gitar, saudara. Saya belum pernah lihat mujizat itu. Dalam nama Yesus saya bisa masak nasi goreng yang paling enak. Di akhir Oktober ini saya bisa masak, tapi tidak pernah ke dapur. Masakannya hanya di kepala. Oh iya, potong bawang kemudian. Ya. Nah, kebiasaan pun seperti itu. Kita tidak bisa merubah kebiasaan hanya di dalam pikiran kita. Ya, seperti tadi, pemikiran melahirkan tindakan. Nah, tindakan baru melahirkan kebiasaan. Jadi harus ada sebuah tindakan yang dilakukan berulang-ulang. Katakan sebagai anak-anak, berulang-ulang, terus-menerus, ya, berulang-ulang sampai jadi kebiasaan, ya. Dan inilah yang akan kita belajar dari Daniel. Kita akan belajar kebiasaannya sangat menguatkan dia menghadapi konspirasi yang dialami. Setidaknya ada 3 hal yang kita akan belajar dari Daniel, ya, 3 hal, 3 langkah-langkah untuk membangun kebiasaan yang sehat, kebiasaan yang baik, ya, tentunya bukan kebiasaan secara fisik saja, tapi secara spiritual. Ya, yang pertama, siapkan buku Anda. Ya. Yang pertama, menentukan kehidupan yang Anda harapkan. Ya. Untuk langkah pertama untuk membangun kebiasaan yang sehat adalah menentukan kehidupan yang Anda harapkan. Ya, menentukan kehidupan yang Anda harapkan. Jadi, untuk menentukan kehidupan seperti apa, kita mesti punya tujuan yang jelas. Ya. Tujuan yang jelas membantu kita dalam menentukan langkah-langkah yang harus kita ambil. Contoh, tujuan yang jelas seperti apa? Ya, contoh, saya umur sekian tahun, saya ingin punya tubuh yang sehat. Saya ingin punya kebiasaan yang lebih sehat. Saya ingin punya kebiasaan untuk berolahraga, kemudian kebiasaan untuk makan makanan sehat, minuman sehat. Ya, saya ingin mulai meninggalkan hal-hal yang tidak sehat, ya. Ingin meninggalkan kebiasaan begadang tanpa tujuan misalnya. Saya ingin meninggalkan kebiasaan
minum kopi kebanyakan gitu kan, minum boba-boba misalnya, banyak pemanisnya contoh ya. Nah, tujuannya apa? Saya ingin hidup sehat, ya kan? Bukan tujuannya saya ingin makanan sehat, itu bukan tujuan. Tapi tujuannya adalah saya ingin hidup sehat sehingga saya melatih hidup saya bisa makanan sehat dan berolahraga. Jadi ada tujuan yang jelas, ya. Jadi tujuan yang jelas bukan hanya sekedar untuk melakukan sesuatu, tapi untuk menjadi sesuatu. Ya, tujuan yang jelas. Nah, di sini Daniel, waktu saya buka, kenapa Daniel begitu Kenapa Daniel ini begitu simpel ya? Kalau saya dengan otak ini ya, konspirasi yang dialami Daniel, wah, Daniel ini kan punya pengaruh ya. Sebenarnya dia punya pengaruh untuk melakukan kudeta kepada Raja Darius dan kemudian mengembalikan kerajaan Israel. Itu pikiran saya. Ya, ada kesempatan. Kenapa dia melakukan? Yang paling simpel, saudara. Daniel cuma punya tujuan yang simpel. Apa tujuannya? Dia ingin punya kehidupan yang berkenan kepada Allah dan berkenan kepada Raja. Simpel saudara. Ya, dia nggak punya tujuan yang aneh-aneh. Saya ingin berkuasa atas kerajaan Babel dan membalikan kerajaan Israel. Enggak. Dia hanya punya tujuan menjadi orang yang punya hidup yang berkenan kepada Allah dan berkenan kepada Raja. Makanya kalau kita baca dari pasal 1, rajanya itu sudah ganti. Pertama Nebukadnezar, ganti ke Raja Darius. Nah, Daniel dan teman-temannya masih bertahan, masih dipakai sebagai orang kepercayaan di istana. Berarti mereka memang punya kinerja yang bagus. Ya, kalau ganti raja, biasanya ganti bawahan kan. Sedikit lagi pelantikan presiden, ada menteri yang diganti, ada menteri yang masuk lagi, ya kan? Biasanya itu normal. Ganti pimpinan, ganti bawahan. Termasuk kami, ya. Sedikit intermezzo, kementerian kami akan menjadi 2. Kementerian Perumahan sendiri, pekerjaan umum sendiri. Dan kami di dalam perumahan kami galau. Galau kenapa? Karena akan ada situasi yang baru. Karena akan ada pola yang baru. Termasuk galau juga ya saya dengan Ibu Siska, wah ini kayaknya pemimpin yang baru, nanti kita kemana? Tapi overall kita nggak terlalu kita berserah aja. Kalau Tuhan taruh di mana ya sudah, itu berarti ada rencana Tuhan di situ ya. Nah, Daniel memiliki tujuan yang jelas, yaitu menjadi pribadi yang memiliki kehidupan yang berkenan kepada Allah dan berkenan kepada dia lakukan semua yang terbaik untuk Tuhan dan terbaik untuk pimpinannya. Nah, waktu saya renungkan ini tujuan yang luar biasa. Adakah Bapak Ibu Saudara mulai memahami? Iya ya. Dalam keseharian saya sebenarnya kan ini yang paling sering dihadapi dalam kehidupan pekerjaan atau studi. Ya, saya berkenan kepada Tuhan dan saya berkenan kepada pimpinan. Kalau di sekolah pimpinan siapa? Guru, ya kan? Apa kepala sekolah, ya. Kalau di dalam pekerjaan pimpinannya adalah atasan. Dan konsep ini membuat Daniel melakukan yang terbaik. Dia setia melakukan ibadahnya kepada Tuhan, tapi satu sisi dia juga excellent dalam pekerjaannya. Sampai raja pun memikirkan untuk mengangkat dia, mempercayakan sesuatu yang besar. Kalau bukan karena dia tidak memiliki itu, pasti nggak akan percaya. Nama dia mungkin nggak ada muncul di Alkitab. Ya, kita bisa bandingkan di ayatnya keempat, dikatakan maka Daniel ini melebihi para pejabat tinggi dan para wakil raja itu, karena dia mempunyai roh yang luar biasa. Dan raja bermaksud untuk menempatkannya atas seluruh kerajaannya. Ya. Jadi karena Daniel punya roh yang luar biasa, nggak ada keraguan untuk mempercayakan dia sesuatu yang besar. Dan saya pikir sekeren Daniel aja banyak musuh. Sekeren, sehebat Daniel dengan tanggung jawabnya aja ternyata banyak musuh, ya. Jadi kalau
Bapak Ibu Saudara dalam lingkup Anda bekerja dan kemudian Anda dipercayakan yang besar, Anda bisa senang, bisa bahagia, tapi ingat, akan ada banyak musuh. Akan ada banyak orang yang mencari kesalahan. Wah, udah mulai nyambung. Ih, bener Pak. Ya, akan ada banyak orang yang ingin di situ. Tapi sekali lagi kalau itu karena Tuhan, kita nggak usah takut. Ada perlindungan Tuhan seperti yang dialami. Yang penting kita punya habit, kebiasaan yang sama seperti Daniel lakukan. Ya, jadi Daniel memiliki tujuan yang jelas, dan kita juga harus punya tujuan yang jelas supaya kita punya kebiasaan yang mendukung tujuan itu. Tujuan yang jelas, Pak, saya mau dapat beasiswa ke Australia, saya mau dapat beasiswa ke Amerika, itu tujuan yang jelas. Sehingga saya punya kebiasaan untuk melatih diri berbahasa Inggris. Wah, saya punya tujuan untuk dapat beasiswa ke Jepang, saya harus belajar bahasa Jepang. Bukan terbalik, saudara. Anda punya kerinduan dapat beasiswa ke Jepang, Anda belajar bahasa Jawa. Nanti beasiswanya di UGM di Jogja, saudara. Ya, jadi mari kita punya tujuan yang jelas supaya habit, kebiasaan kita selaras dengan tujuan itu. Amin. Jadi Daniel mempunyai tujuan yang jelas. Yang kemudian langkah berikut, ya, menentukan kebiasaan yang perlu Anda kerjakan. Waktu kita sudah punya tujuan yang jelas, saya punya tujuan ke sini, maka kebiasaan yang harus saya bangun supaya saya bisa ke sini adalah ini. Ya. Menentukan kebiasaan yang perlu Anda kerjakan. Karena apa? Karena pada dasarnya kehidupan seseorang atau kehidupan kita itu terbentuk dari kebiasaan-kebiasaan. Ya, kehidupan kita sehari itu adalah rangkaian kebiasaan-kebiasaan yang kita lakukan. Kalau ya, saya punya kebiasaan yang unik. Kalau saya capek banget pulang kerja atau pokoknya satu hari itu saya capek, pegel. Habis mandi saya biasa gosok minyak tawon, ya, gosok minyak tawon kaki, gosok minyak tawon di belakang, gitu kan. Baru saya bisa tidur. Dan kebiasaan saya diikuti oleh Mrs. Siska. Karena dia itu saya. Kemudian kebiasaan saya tertular. Jadi no wonder, jangan heran kalau Bapak Ibu Saudara sometimes ketemu kami bawa minyak tawon. Berarti kami lagi lelah, lagi capek gitu ya. Jadi ya, itu terbawa bukan hanya di rumah, tapi kemana-mana juga begitu ya. Jadi saya sendiri khususkan, orang lain sarapan di hotel keren-keren wangi-wangi kita mau minyak tawon. Cuek aja gitu. Ya, jadi ada hidup kita sehari atau hidup kita seharian kita itu adalah rangkaian dari kebiasaan-kebiasaan. Ya, kebiasaan Anda, ya, bangun pagi apa dulu, mungkin waktu mau sarapan apa dulu, minum air putih dulu. Nah, itu adalah kebiasaan-kebiasaan. Dan ada kebiasaan-kebiasaan yang perlu dilatih. Ya, singkat cerita ya, bangun pagi. Adakah kita mengucap syukur? Syukur, terima kasih, masih sehat, ya, masih dikasih nafas, gitu kan. Kemudian bangun, apakah langsung selonjoran nonton TV, ya? Ataukah kita mau sarapan dulu? Ataukah kita langsung mandi? Ataukah langsung sikat gigi? Itu adalah kebiasaan. Kalau ada satu yang tidak dilakukan, pasti ada yang ganjil, pasti ada yang kurang, ya. Sampai malam pun begitu. Kalau yang biasa sikat gigi sebelum tidur, kalau nggak sikat gigi pasti aneh, pasti rasanya kayak gimana ya, kayak nggak bisa tidur. Karena lampu mati, gak ada air. Yang biasanya pulang kerja langsung mandi, karena nggak mandi nggak bisa tidur. Ya, itu adalah kebiasaan. Jadi kehidupan kita adalah rangkaian dari kebiasaan-kebiasaan. Nah, menentukan kebiasaan diawali dengan memulai tindakan dan dilakukan secara berulang-ulang.
ada kebiasaan yang kita harus latih, ya, supaya menjadi sesuatu yang terbiasa. Saya mau kasih contoh, ya, contoh anak-anak kita. Kalau sikat gigi itu baik, ya, kadang-kadang karena belum terbiasa mereka sering lupa, ya kan? Tapi kita yang ingatin, ayo sikat gigi dulu. Nah, ayo sikat gigi dulu, taginya bolong, lubang nanti sakit gigi itu banyak, ya kan? Setelah itu jadi kebiasaan, kita tidak perlu ingatin lagi. Mereka sendiri akan melakukannya. Kenapa? Karena kalau nggak dilakukan rasanya ganjil, rasanya beda. Ada sesuatu yang kurang. Ya. Jadi untuk menjadi kebiasaan dilakukan terus-menerus. Nah, bayangkan si Daniel ini punya kebiasaan dari zaman masih bangsa Israel sebelum diserang. Ya, mereka punya kebiasaan untuk berdoa, untuk menyembah Tuhan 3 kali sehari, seperti makan, ya kan? Adakah Bapak Ibu yang lupa makan? Emang gak lapar kalau lupa makan? Lupa lapar mungkin boleh ya, lupa makan. Saya lupa makan, pengsan lemes, mana ada lupa makan? Itu kita skip. Sengaja kita lewati karena ada hal yang kita sedang kerjakan. Nah, kebiasaan Daniel untuk berdoa ini, ya, terus terbawa waktu dia diambil jadi orang buangan dari Daniel pasal 1. Dia lakukan terus sampai apa? Kebiasaannya untuk tidak menajiskan diri dengan makanan-makanan raja. Kita akan lihat, ya. Kebiasaan yang dilakukan Daniel memaksimalkan hidupnya baik secara fisik maupun secara spiritual. Secara fisik dan secara spiritual, kebiasaan yang dia lakukan itu dampaknya bukan cuma spiritual saja, tapi ada dampak secara fisik. Ini menarik, saudara. Coba kita buka di Daniel pasal 1 ayat 8. Daniel pasal 1 ayat 8 dikatakan, ya, di situ dikatakan ayat 8, Daniel berketetapan untuk tidak menajiskan dirinya dengan santapan raja dan dengan anggur yang biasa diminum raja. Dimintanyalah kepada pemimpin pegawai istana itu supaya ia tidak usah menajiskan dirinya. Jadi saking raja itu menghendaki Daniel itu menerima yang baik. Jadi raja itu kasih makan juga sama seperti makanan yang dia makan. Jadi itu suatu penghargaan, suatu kehormatan buat Daniel yang adalah orang buangan, tapi bisa makan yang sama dengan yang raja makan. Tapi Daniel tidak mau menajiskan dirinya karena mungkin makanan-makanan itu tidak standar dengan kebiasaannya waktu masih di Israel. Karena kita tahu dalam hukum Taurat ada makanan-makanan yang waktu itu masih dikatakan najis, ya, tidak boleh dimakan. Dan Daniel berketetapan hati. Bayangkan, maksud raja adalah menghormati dia. Nah, di ayat 9, di ayat 10, maaf. Tetapi dikatakan pemimpin yang bawa makanan itu takut. Aduh, nanti saya kena marah ini kalau bro gak makan. Saya kena marah, gimana kalau bro kurus nyakitan gitu kan? Ketahuan kalau nggak makan makanan yang dikasih. Di ayat 10 takut, tapi Daniel bilang apa? Di ayat 11, begini saja, kita buktikan 10 hari ke depan uji coba. Saya nggak sentuh makanan-makanan itu, kasih makan makanan vegetarian. Karena kalau sayur-sayuran itu nggak ada yang haram, nggak ada yang najis di kitab Taurat. Sayur semua bisa dimakan, ya, semua daun bisa dimakan. Kecuali dalam pintu. Ya. Jadi Daniel bilang ayat 12, adakanlah percobaan 10 hari ke depan. Sesudah itu bandingkanlah dengan teman-teman yang makan makanan raja. Oke, masuk akal nih, make sense. 10 hari jalan makan salad buah. Wih, sekarang salad buah dengan anggur, dengan apel gitu ya. 10 hari kemudian ternyata ayat 15 menarik. Setelah lewat 10 hari ternyata perawakan mereka lebih baik dan mereka kelihatan lebih gemuk daripada semua orang muda yang telah makan dari santapan raja. Jadi jangan percaya saudara kalau diet makan sayur itu
kurus. Karena Alkitab yang bilang kelihatan lebih gemuk. Sebenarnya lebih sehat ya, mungkin bahasa Alkitabnya gitu. Tapi dikatakan lebih gemuk. Jadi saya lihat makan sayur sama buah tetap gemuk juga. Alkitab yang bilang. Nah, jadi apa yang dilakukan Daniel sebenarnya luar biasa. Kenapa? Karena ketaatannya ya berdampak secara fisik. Toh dia lebih sehat. Ketaatannya membuat dia tidak kurus, tidak kurang gizi, nggak stunting gitu, malah lebih fresh. Malah dikatakan di situ di ayat yang 17, kepada keempat orang muda itu Allah memberikan pengetahuan dan kepandaian tentang berbagai-bagai tulisan dan hikmat. Sedang Daniel juga mempunyai pengertian tentang berbagai mimpi. Wah, keren. Dia sehat, tambah gemuk, pinter lagi, ya kan? Nah, jadi ketaatannya berdampak secara fisik. Bukan cuma secara fisik. Ayat 18 dan 20. Ayat 18 sampai 20. Setelah lewat waktu yang ditetapkan raja bahwa mereka sekalian harus dibawa menghadap, maka dibawalah mereka oleh pemimpin pegawai istana. Nah, raja berkata kepada mereka, dan di antara mereka sekalian itu tidak didapati yang setara dengan Daniel sampai Meshach dan Abednego. Wah. Dalam tiap-tiap hal yang memerlukan kebijaksanaan dan pengertian yang ditanyakan raja kepada mereka, didapatinya bahwa mereka 10 kali lebih cerdas daripada semua orang berilmu dan semua ahli jambi di seluruh kerajaan. Mereka 10 kali lebih cerdas. Jadi kalau yang lain-lain IPK-nya 2,5, mereka 20,5. Jauh sekali. 10 kali lipat lebih cerdas. Bayangkan. Semua karena Tuhan. Amin. Dan ini menginspirasi sekali. Ini sangat menginspirasi ya. Saudara, ini rahasia Anda di dunia kerja. Berkenan kepada Tuhan, berkenan kepada pimpinan. Excellent. Artinya ya, kalau kita punya filosofi di mana spirit of excellent, melakukan yang terbaik, saudara. Dan ini rahasia sukses. Berkenan kepada Tuhan dan berkenan kepada raja atau atasan. Dua hal ini sangat sederhana, dan jadikanlah kita kebiasaan ini untuk bisa membuat kita lebih sukses lagi. Nah, secara spiritual, pasal 6 ayat 11 dikatakan tadi bahwa Daniel setelah mendengar ketetapan itu, maka pergilah ke rumahnya. Daniel punya spot favorite, punya tempat favorite untuk berdoa. Saudara, apakah tempat favorit Anda untuk menyendiri, ya, cari Tuhan, menenangkan pikiran? Ada Pak, kalau di kantor nggak ada kayaknya. Ya sudah, cari tempat duduk di mana tenang, ya. Daniel punya spot favorit untuk mencari Tuhan. Dan saya percaya kenapa dia cari tingkat rumah yang menghadap ke Yerusalem. Dia merindukan suasana waktu ibadah di bait Allah. Dan ini adalah sesuatu yang sebuah kerinduan yang sepertinya mustahil, karena bait Allah sudah rata dengan tanah. Yang dia bisa lakukan hanya menatap, lihat Yerusalem, merindukan saat-saat hadirat Tuhan. Kita perlu punya kebiasaan ini. Makanya saudara, kita mungkin tidak se-ekstrim, ya, se-ekstrim kita menyembah sampai kedengaran satu kantor, satu sekolah. Enggak, mungkin kita punya kebiasaan yang membuat kita roh kita tetap kuat, ya. Kita nggak pernah tahu hari itu akan ada masalah apa. Kita nggak pernah tahu hari itu akan ada pencobaan apa. Tapi kita sudah siap. Kita sudah punya kekuatan yang baru di dalam Tuhan. Jadi ketika hal itu terjadi, ya, waktu ketetapan itu Daniel tidak down, ya, kemudian lari keluar dari Babel mengungsi, tidak, saudara. Dia lakukan, saya mau berdoa, ya, hanya kepadanya aku menemukan damai sejahtera. Amin. Kebiasaan yang dilakukan Daniel memaksimalkan hidupnya, baik secara fisik maupun spiritual. Dan kemudian yang ketiga,
menentukan kebiasaan yang perlu Anda tinggalkan. Ini sama menariknya dengan yang tadi. Kebiasaan yang baik tentu bertolak belakang dengan kebiasaan yang buruk. Sehingga dengan melakukan kebiasaan yang baik tentunya akan melatih kita untuk mengikis kebiasaan yang buruk dalam hidup kita dan menghasilkan kehidupan yang lebih baik. Saudara, bisakah Anda menjadi orang yang sekaligus punya kebiasaan bersih dan jorok? Yang bisa. Kalau kebiasaannya bersih pasti bersih aja. Kalau kebiasaannya jorok, nyampah pasti nyampah aja. Mau dimanapun sama. Ya. Saya pribadi kalau lihat sesuatu yang kotor misalnya di lantai, saya nggak bisa menahan diri untuk nyapu. Makanya kalau di rumah, ya boleh tanya istri anak saya paling sering pegang sapu karena saya nggak bisa lihat ada sebuah mungkin apa gitu, ya pasir atau apa gitu yang kelihatan. Itu kebiasaan. Dan sama di kantor pun begitu. Jadi kalau saya lihat kayak ada sobekan kertas atau apa, saya bisa sapu. Saya sapu, bukan soal rajin, tapi itulah kebiasaan saya. Ya, ketemu apa di meja yang berantakan saya rapikan. Nah itu adalah kebiasaan saya. Jadi itu apa ya? Itu dilatih bukan langsung jadi. Karena dulu saya juga sama. Saya juga berantakan, saya juga jorok, tapi karena dididik, ya dimarahin, itu kenapa nggak dibersih? Ya saya dulu tinggal dengan orang dengan Pak D atau om saya, seorang tentara. Bangun pagi kerjaan saya adalah nyapu. Satu rumah ngepel, cuci piring, baru saya bisa mandi ke sekolah, setrika baju sendiri ke sekolah. Pulang sama, ya kerjaan harus bersih, piring bersih, sore nyapu lagi, ngepel lagi. Itu kalau lantai itu saking bersihnya itu kita bisa makan di lantai, ya. Karena dipel lagi sore, ya. Dan waktu saya dilatih seperti itu, saya protes, saya berontak, ya. Ya, saya pembantu apa? Saya di sini kan mau belajar, mau merantau jadi pelajar, kok saya disuruh? Tapi saya nggak sadar, ternyata itu adalah bagian dari melatih diri saya menjadi orang yang mandiri, saudara. Dan buah dari didikan itu terasa waktu saya kuliah. Waktu kuliah nggak ada yang ngingatin, jam sekian cuci baju ya, jam sekian cuci piring, jam sekian masak, nggak ada. Dan itu melatih, ya. Kebiasaan-kebiasaan yang dipaksakan waktu saya masih SMP, SMA itu melatih dan membiasakan saya waktu saya kuliah. Dan puji Tuhan saya bisa memanage hidup saya sampai dengan lulus kuliah, ya dengan baik, ya dengan mandiri. Dan itu semua karena anugerah Tuhan. Jadi teman-teman, anak-anak muda jangan protes kalau Anda dibebankan tugas oleh orang tua, oleh guru. Anggaplah itu sebagai latihan, ya supaya Anda punya sense untuk hidup lebih baik, hidup secara disiplin teratur. Jadi kebiasaan yang baik akan mengikis kebiasaan yang buruk. Di dalam Roma pasal 12 kita tahu ayat ini. Ya, demi kemuliaan Allah, aku menasihatkan kepadamu supaya mempersembahkan apa? Tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Ya. Jadikanlah ibadah itu, jadikanlah mempersembahkan tubuh, mempersembahkan diri yang untuk berkenan itu sebagai ibadah, itu sebagai kebiasaan, sebagai habit. Dan itu tidak sulit, ya. Adakah yang sulit? Waktu mau berdoa butuh power yang kayak ngangkat karung beras 50 kilo. Tinggal hati kita yang mau atau tidak. Benar kan? Hati kita yang mau atau tidak. Duduk diam sejenak, menenangkan pikiran kita, menikmati, ya memuji Tuhan, mengucap syukur, doa nafas, haleluya, makasih Tuhan. Sekalipun dalam hati berkecamuk, tadi itu bos bikin saya sampai. Ya, tenangkan diri, kita akan mulai kekuatan yang baru. Di 1 Timotius pasal 4 ayat 7 apa? Latihlah dirimu beribadah. Artinya ibadah itu perlu dibiasakan, dilatih. Kalau
Anda biasa lari olahraga lari maraton 5 kilo. Awalnya pasti ngos-ngosan, apalagi kayak saya. Aku lari berapa kilo? 500 meter enggak, 5 kilo. Wah, gitu kan. Pasti, aduh nggak lagi. Tapi kalau itu dilatih, setiap hari 500, naik lagi 1 kilo, naik 2 kilo, 5 kilo jadi enteng. Ya, rasanya kalau lari sebentar kayak kurang nantang. Ya, pendek banget ya lintasan dua gitu kan. Ya, wah larinya sebentar sekali nambah gitu kan. Jadi ibadah perlu dilatih. Katakan sekiranya saudara, ibadah perlu dilatih. Latihlah dirimu beribadah. Daniel tidak mendapatkan kebiasaan itu secara instan. Ada kebiasaan yang dia latih. Dan itu tidak mudah memang. Pak, waktu saya ngepres banget, ya, nggak apa-apa. Mungkin di mobil, di motor lampu merah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Bisa kan? Ya susah kan? Lampu merah itu ada berapa jam? Lampu merah itu lumayan lama loh. Ketimbang Anda, panas banget ini. Aduh, itu pacaran sudah. Aduh, ini orang ini. Kayaknya kita tuh musuh gitu kalau di motor gitu. Ya. Kita latihlah dirimu beribadah. Kita diberikan kasih karunia untuk bisa beribadah kapanpun, dimanapun, dengan kondisi apapun, saudara. Kita nggak harus datang dulu ke bait Allah. Ke sini contohnya bait Allah, ketok pintu dulu. Atau nih, saya mau ibadah, ntar dulu ada ini, mulanya di dalam, ntar berarti ya. Dulu ya seperti itu. Ada imam di depan, ya. Mau ibadah, ketemu imam dulu. Apa? Mau ibadah bawa apa? Kamu berdosa nak? Ya, ribet. Tapi semuanya setelah kematian Yesus, kita punya akses yang langsung kepada Tuhan. Sayang kalau kita nggak pakai, sayang kalau kita nggak biasakan, saudara. Saudara kalau mau lihat di YouTube, hari-hari di Cina lagi mengalami revival yang luar biasa. Saudara kalau lihat di YouTube bagaimana orang-orang di Cina Daratan sembunyi-sembunyi baca Alkitab, saudara, sembunyi-sembunyi bersekutu. Kenapa? Kalau mereka terang-terangan ditangkap di penjara. Ya, tapi api ya kebangunan rohani itu melanda mereka. Wah, mereka temukan. Ya, saya nonton banyak kesaksiannya, bikin saya merinding, saudara. Seridu itu mereka cari Tuhan. Ya. Gimana dengan kita yang kapan saja bisa ketemu Tuhan di kota Injil ini? Bahkan kita buat ibadah nggak ada yang larang, saudara. Di luar sana, Anda baru ibadah keluarga sudah diresokin. Ujung-ujungnya, saya minta maaf karena sudah meterai 10.000. Ya, kita punya akses, kita punya keistimewaan untuk bisa datang kapan saja. Ayo, ya. Ada fasilitas ibadah harian. Kalau Anda mungkin melihat ibadah harian, Anda bisa modifikasi, ya. Mungkin doanya Anda lihat, oke, Anda baca, kemudian Anda bisa doa pribadi. Anda bisa, jadi ibadah harian itu bukan sesuatu yang saklek, itu hanya membantu. Itu hanya membantu Anda kalau Anda sulit memfokuskan diri, mungkin sulit, saya mau baca apa ya? Ibadah harian itu untuk itu, ya. Latihlah dirimu beribadah. Kebiasaan buruk muncul dengan sendirinya, namun untuk memiliki kebiasaan yang baik kita harus berusaha. Kebiasaan buruk itu muncul dengan sendiri. Kebiasaan untuk menunda-nunda pekerjaan itu nggak ada yang perintahkan, nggak ada yang melatih. Itu naluri yang Anda miliki. Kebiasaan untuk malas-malasan, kebiasaan untuk tidak disiplin, itu nggak ada yang latih, tapi terjadi dengan sendirinya. Ya. Kebiasaan untuk apa? Menghabiskan waktu nggak jelas, itu nggak ada yang latih. Karena daging kita ini memang lemah, ya. Daging kita ini memang roh penurut tapi daging lemah. Artinya apa? Kita perlu melatih kedagingan kita supaya kebiasaan kita punya kebiasaan yang baik. Jadi kalau Anda punya kebiasaan buruk, Anda mulai pikir, oh iya ternyata itu sudah dari dulu, dari kecil.
Ya, dari kecil itu kebiasaan itu tidak dihilangkan sehingga dia melekat sampai dewasa. Kebiasaan buruk muncul dengan sendirinya, namun untuk memiliki kebiasaan yang baik kita harus berusaha. Di situ dikatakan change your habit, change your life. Saya mau akhiri khotbah kita di siang hari ini. Saya undang tim solusi bisa maju ke depan. Sebagai ciptaan yang baru, kita harus punya kebiasaan yang baru. Amin. Sesungguhnya yang lalu telah berlalu, yang baru sudah datang. Setelah kita mengalami kasih karunia Tuhan, setelah kita dipulihkan, setelah kita menerima Yesus, kita menerima keselamatan, ada kebiasaan-kebiasaan baru yang harus kita latih untuk mengikis kebiasaan-kebiasaan lama kita. Apa kebiasaan-kebiasaan lama kita? Ada di dalam Kolose pasal 3 ayat 5 sampai 10. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Semuanya itu mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Dahulu kamu juga melakukan hal-hal itu ketika kamu hidup di dalamnya dahulu. Tetapi sekarang buanglah semuanya itu, yaitu marah, geram, kejahatan, fitnah, dan kata-kata kotor yang keluar dari mulutmu. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan setelah menggunakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Hangku. Kita punya kebiasaan baru yang terus-menerus. Mari kita bangun kebiasaan ini. Kebiasaan seperti yang Daniel lakukan. Latihlah dirimu beribadah. Kebiasaan untuk datang kepada Tuhan di sela-sela kesibukan kita. Saya mau kasih contoh, ya. Saudara tahu sebuah perahu atau sebuah kapal, dia tidak akan tenggelam dengan sendirinya oleh air yang ada di sekeliling. Ya. Kapan perahu itu bisa tenggelam? Kalau terguling, ya kan? Ketika dia kemasukan air, baru perahu itu tenggelam. Ketika dia bocor, ya kan? Waktu air masuk penuh di dalam perahu, maka tenggelamlah dia. Saya mengatakan membangun kebiasaan-kebiasaan spiritual itu sama dengan kita menjaga hidup kita. Ya, kita hidup di tengah-tengah lautan persoalan. Mungkin saya bisa undang kita berdiri sebentar. Ini menjadi perenungan kita di akhir khotbah saya. Kita hidup di sekeliling lautan persoalan, ya. Sekali-kali kita nggak tahu kapan ada badai, kapan ada masuk di dalam celah-celah karang, ya. Dan kita nggak pernah tahu ternyata ada kebocoran-kebocoran di perahu kehidupan kita. Air itu masuk memenuhi perahu kita, ya. Kekhawatiran, ketakutan itu masuk memenuhi perahu hidup kita. Kita nggak sadar kalau kita sudah mau tenggelam. Waktu kita datang kepada Tuhan adalah momen kita mulai memperbaiki. Tuhan menyingkapkan hal-hal yang perlu kita lakukan. Kita bisa perbaiki perahu kita yang bocor. Waktu datang kepada Tuhan, kita bisa minta kekuatan yang baru. Jangan tunggu tenggelam, saudara. Jangan tunggu sampai perahu hidup Anda penuh dengan air baru Anda datang kepada Tuhan. Tapi jadikanlah itu suatu kebiasaan untuk tetap datang kepada Tuhan. Kalau mungkin saat ini Anda sedang sukacita, tetap datang kepada Tuhan bersyukur. Kalau saat ini Anda sedang mengalami persoalan, tetap datang kepada Tuhan. Apapun itu, mari kita datang kepada Tuhan. Mari tunduk kepala sejenak. Mari kita rasakan kebaikan Tuhan, bahwa Dia memberikan kita kesempatan untuk datang kepadanya tiap saat, kapanpun kita bisa datang kepadanya.
Kalau saat ini Bapak Ibu Saudara di tengah-tengah kita saat ini mungkin Anda sedang mengalami perahu kehidupan Anda sedang dipenuhi oleh persoalan, pergumulan, beban hidup. Kita punya Tuhan yang sanggup. Kita punya Tuhan yang tidak berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Dengan iman kita nyanyikan lagu. Dia sanggup, Yesus sanggup melakukan perkara yang besar.
Dia sanggup dan lebih dari sanggup untuk menolong kita. Biarlah firman Tuhan ini, biarlah kisah Daniel ini menginspirasi kami Tuhan, untuk memiliki kebiasaan-kebiasaan spiritual, untuk melatih diri kami beribadah di seharian kami, di keseharian hidup kami. Kami punya kebiasaan untuk datang kepada-Mu Tuhan. Dalam segala keadaan kami, dalam segala pergumulan kami, dalam segala tantangan hidup kami, kami mau tetap percaya bahwa Tuhan punya rencana yang terbaik. Kami tetap percaya Tuhan sedang mengerjakan sesuatu yang baik, jauh lebih dari apa yang kami pikirkan dan kami doakan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa mengucap syukur. Biarlah hari ini kami memiliki komitmen yang baru untuk terus mengembangkan kebiasaan-kebiasaan yang baik dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami tidak setia, kami tidak antusias dalam mencari Engkau Tuhan. Dan hari ini biarlah kami mau mencari Engkau. Setiap hari kami punya kebiasaan untuk datang mengucap syukur kepada-Mu Tuhan. Karena kami tahu kami terbatas, kami tidak dapat lakukan apapun tanpa Engkau Tuhan. Karena kami tahu dengan kekuatan kami tidak dapat lakukan perkara yang besar. Namun bersama-Mu Tuhan, kami sanggup lakukan perkara yang besar. Seperti Daniel yang mengalami pertolongan Tuhan dan nama-Mu ditinggikan lewat hidupnya. Demikianlah kami juga akan mengalami pertolongan Tuhan dan nama Tuhan akan dimuliakan lewat apa yang kami alami. Terima kasih Tuhan. Biarlah firman ini boleh kami lakukan dalam hidup kami, bukan hanya sekedar kami dengar dan berlalu begitu saja, tapi kami lakukan dalam hidup kami dan kami peroleh buah dari apa yang kami lakukan. Kebiasaan-kebiasaan yang kami lakukan menghasilkan buah dan boleh kami nikmati dan orang lain nikmati dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa buat setiap jemaat-Mu mungkin yang tidak sama-sama kami saat ini, yang sedang mengalami kelemahan tubuh, yang sedang mengalami pergumulan. Dengan iman kami berdoa, kami menopang mereka saat ini. Dalam nama Yesus, mereka juga mengalami Engkau, mereka juga mengalami pertolongan, mereka juga mengalami kelepasan. Dan ketika mereka mengalami semuanya itu, nama Tuhan ditinggikan dalam hidup mereka. Terima kasih, terpujilah Tuhan. Kami sungguh percaya bahwa Engkau masih sama dulu sekarang selamanya. Kau tidak pernah berubah. Kuasa-Mu, kasih setia-Mu tidak pernah berubah. Dan Engkau adalah Allah yang kami sembah, yang kami tinggikan, yang kami percaya turun-temurun menjadi Allah yang luar biasa. Tuhan yang kami tinggikan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami bersyukur dan berterima kasih buat kebenaran firman-Mu, dan kami dikuatkan, diteguhkan kembali di dalam nama Yesus. Semua yang berdoa dan mengalami Tuhan katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Dengan kemuliaan bagi Tuhan, saya senang kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita memberikan persembahan, kita akan melihat info selama seminggu berjalan.
Di pagi hari ini kami bersyukur buat santapan rohani yang boleh kami nikmati di pagi hari ini Tuhan. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang lewat hamba-Mu kami boleh mendapat sesuatu yang baru untuk merubah kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami mempunyai tujuan yang jelas dalam hidup kami, membangun kebiasaan-kebiasaan kami yang boleh kami tinggalkan dan kami boleh maju lebih lagi untuk membangun kebiasaan kami yang sehat. Dan terima kasih Tuhan, kami berdoa buat pagi hari ini untuk memberkati hamba-Mu yang membagikan kebenaran firman Tuhan bagi kami. Tuhan Yesus memberkati keluarganya, pribadinya, anak istrinya Tuhan. Engkau memberkati pekerjaan, semua tanggung jawab yang Engkau percayakan baginya Tuhan. Biarlah Engkau terus menambahkan hikmat bagi hamba-Mu menjadi orang yang benar-benar berjalan untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Dan pagi hari ini Tuhan kami haleluya, amin.
ini kami berdoa, kami sehati, kami mau mengangkat tangan kami untuk setiap anak-anakmu yang sekarang mengalami kelemahan tubuh saat ini Tuhan. Kami berdoa saat ini, mari kita angkat tangan kita berdoa sama-sama. Kami berdoa buat Vio yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu memulihkannya saat ini di dalam nama Yesus Tuhan. Kuasa-Mu menyembuhkannya saat ini. Setiap kelemahan tubuh dihalau dalam nama Yesus Tuhan. Kekuatan yang baru mengalir untuk hidupnya. Mari kita berdoa juga untuk Samuel. Kita berdoa dalam nama Yesus Tuhan. Kalau saat ini anakmu Samuel juga mengalami kelemahan tubuh, dengan kuasa-Mu kami berdoa saat ini dalam nama Yesus Tuhan. Kesembuhan terjadi atas Samuel saat ini. Dia adalah milik-Mu dan kuasa-Mu sudah menyembuhkannya saat ini Tuhan. Kami juga berdoa buat Bu Vera. Kami berdoa melepaskan kesembuhan juga untuknya saat ini. Kami percaya imannya akan menuntunnya kepada kesembuhan yang akan memberikan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Setiap apapun yang dikonsumsi mendatangkan kekuatan, mendatangkan pemulihan atas tubuhnya saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa juga buat anak Sena yang saat ini mengalami kelemahan tubuh. Engkau juga sudah disembuhkan. Tuhan memberkati dan menyembuhkan engkau saat ini dalam nama Yesus Tuhan. Pulih seketika saat ini dalam nama Yesus. Firman-Mu memenuhi hidupnya dan menguatkan dia. Sembuh saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kami terlalu yakin dan percaya bahwa Engkau sedang bekerja memulihkan umat ini, memulihkan anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Dan kami mau mengucap syukur buat setiap pertolongan-Mu, setiap kekuatan, setiap kesembuhan yang Engkau berikan. Kami percaya Tuhan, Kau sudah menaklukkannya di kayu salib. Dan kami mau terima dengan iman setiap yang baik, setiap kesembuhan, kekuatan, kesehatan itu menjadi bagian kami. Dan kami bersyukur punya Tuhan yang luar biasa seperti Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk setiap orang-orang yang saat ini mungkin Bapak Ibu Saudara mengetahui orang-orang yang membutuhkan pertolongan. Kami tetap percaya dan berdoa untuk sanggup menjamah mereka. Kami percaya kuasa-Mu tidak dapat dibatasi. Kami percaya Engkau ajaib Tuhan, Allah yang perkasa, kota benteng kekuatan kami. Yesus anak domba Allah, kasihanilah kami Tuhan. Yesus anak domba Allah, kasihilah umat-Mu. Yesus anak domba Allah, sembuhkanlah kami. Terima kasih Tuhan. Dengan sukacita kami mau terima berkat Tuhan. Mari angkat tangan kita. Kita terima berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian sampai selama-lamanya. Setiap yang menerima berkat katakan amin. Diundang bagi Tuhan kita. Haleluya. Kita sudah berada di ujung ibadah kita. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu Saudara, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.